Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa dinahu ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ya ayuhal ikhwah wa ya ayuhat talabah fi qismil lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah fi hadhil fursa thaminah nastati أن نستمر درسنا يعني في كلية خطة البحث العلمي. وفي هذه اللقاء أنا سأقدم لكم عما يتعلق بترتيب خطة البحث. وتسهيلا لي ولكم أنا saubatil kalami bil lughah al-wataniyah. Untuk mempermudah pemahaman, saya menggunakan bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang struktur khitatil bahsi. Teman-teman, ketika kita menyusun proposal, maka proposal yang kita tulis dalam rangka untuk menyusun sebuah penelitian itu paling tidak ada beberapa poin yang harus kita penuhi. Ada perbedaan di masing-masing lembaga terkait dengan kebijakan untuk menyusun proposal. Nah, oleh sebab itu, karena kita berada di kampus UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, maka saya menyusun materi ini sesuai dengan struktur yang ada di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada proposal penelitian yang ada di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, maka struktur di dalam khitatil bahas itu minimal ada beberapa poin ini. Yang pertama adalah judul. Ya, yang pertama itu adalah judul. Kemudian ada latar belakang masalah. Ini terlepas dari bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. Nanti kalau bagian awal ya teman-teman tinggal menyesuaikan saja, mulai halaman sampul, mulai pengesahan dan lain sebagainya, itu tinggal menyesuaikan. Tapi ini struktur yang ada di dalam proposalnya. Ini yang penting menurut saya untuk saya sampaikan ya. Jadi yang pertama ada judul, kemudian ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan pembahasan atau tujuan penelitian juga boleh, tapi biasanya tujuan pembahasan ya, jadi nanti disesuaikan saja. Kemudian ada manfaat penelitian atau manfaat pembahasan, kemudian ada penegasan istilah, ada landasan atau kajian penelitian, kemudian ada penelitian terdahulu, ada metode penelitian, juga ada sistematika penelitian, dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka atau rujukan. Nah, judul judul dalam penelitian itu teman-teman ya, judul di skripsi yang nantinya akan teman-teman kaji itu harus ditulis secara singkat, jelas, serta tepat tentang masalah yang akan diteliti. Jadi teman-teman tolong ketika nanti membuat judul jangan terlalu panjang tetapi tidak tepat sasaran. Ya cukup secukupnya saja. Secukupnya saja. Jadi yang bagus itu justru malah yang singkat, jelas, tetapi menggambarkan masalah yang nanti akan teman-teman teliti. Kemudian poin yang berikutnya itu adalah latar belakang. Latar belakang
merupakan bagian yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui hal-hal yang melandasi munculnya penelitian. Latar belakang hendaknya disusun secara singkat namun mencakup berbagai permasalahan yang nantinya diteliti. Jadi di latar belakang itu teman-teman nanti teman-teman semuanya harus mengungkapkan masalah-masalah yang ada di dalam penelitian itu. Kemudian biasanya latar belakang itu disusun dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum terlebih dahulu. Jadi masalah-masalah yang sifatnya umum kemudian mengerucut sampai mengarah kepada judul penelitian yang teman-teman karang atau yang teman-teman angkat. Kenapa teman-teman mengangkat itu? Pentingnya apa, kemudian nilai kelebihan yang dimiliki apa, sehingga penelitian itu memang patut untuk diangkat. Nah, karena ini sebuah karya ilmiah, maka teman-teman ketika menyusun latar belakang itu juga harus didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Artinya didukung oleh referensi-referensi sumber-sumber yang terkait, yang cocok, relevan dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Ini bukan opini, bukan sekedar teman-teman membuat opini sesuai dengan pemikiran teman-teman saja, tidak, tetapi harus didukung dengan ini. Masalah itu apa? Masalah itu adalah kesenjangan antara kenyataan dengan cita-cita atau dengan dengan ide, gagasan, idealitas. Jadi keinginan kita seperti ini, tetapi ternyata kenyataannya kok begini. Nah, ini namanya masalah. Bisa jadi itu kesenjangan, bisa jadi itu berlawanan, atau bisa jadi yang lainnya. Ketidakcocokan itulah itu yang disebut sebagai sebuah masalah. Nah, teman-teman, setelah nanti teman-teman mengungkap berbagai macam persoalan yang ada, kemudian ada di dalam topik yang teman-teman angkat, kemudian masalah-masalah yang ada itu tidak semuanya dipakai atau tidak semuanya diteliti, tetapi teman-teman harus memilih di antara permasalahan atau problematika itu yang kemudian teman-teman rumuskan dalam bentuk pertanyaan yang disebut dengan rumusan masalah. Nah, bagian ini ditulis secara singkat dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau rumusan masalah harus berupa kalimat tanya, jangan kalimat pernyataan, jangan, ya. Ditulis dengan bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah merupakan intisari dari permasalahan yang nantinya akan diteliti oleh seorang peneliti. Nah, oleh sebab itu teman-teman, maka tujuan dari penelitian atau pembahasan itu harus mengacu kepada yang namanya rumusan masalah. Tujuan penelitian itu merupakan arah yang akan dituju dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Tujuan ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kalau teman-teman punya rumusan masalah 1, ya berarti jawabannya 1. Kalau teman-teman punya rumusan masalah 2, ya berarti ya harus 2 jawabannya. Kalau 3, ya 3. Nah, itulah yang disebut dengan tujuan penelitian, yakni masalah-masalah yang nantinya tujuan penelitian itu adalah untuk mencari solusi, jawaban atas rumusan atau pertanyaan yang teman-teman ajukan di dalam penelitian ini. Nah, kemudian teman-teman nanti teman-teman akan masuk pada yang disebut dengan manfaat penelitian. Nah, pada poin ini, karena ini adalah manfaat, apa yang kemudian harus diungkapkan di situ? Yang harus diungkapkan itu adalah kontribusi yang akan diberikan oleh seorang peneliti. Jadi penelitian yang teman-teman lakukan itu tidak sekedar hanya dilakukan sebagai sebuah ritual saja, tidak, sebagai sebuah kegiatan yang tanpa nilai kebergunaan, tidak, tetapi apa kontribusi yang bisa diberikan oleh penelitian yang teman-teman lakukan untuk keilmuan, barangkali keilmuan yang teman-teman tekuni, atau barangkali juga masyarakat akademik yang teman-teman ada di dalamnya.
Nah, oleh sebab itu biasanya di dalam manfaat penelitian itu nanti akan dikelompokkan jadi dua, dibagi dua macam. Yang pertama ada manfaat teoritis, kemudian ada yang disebut dengan manfaat secara praktis, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah dari manfaat penelitian nanti akan masuk pada penegasan istilah. Apa itu penegasan istilah? Penegasan istilah itu adalah teman-teman menjelaskan tentang istilah-istilah yang itu dianggap memiliki interpretasi yang beragam. Artinya istilah-istilah yang memang di situ masih menimbulkan banyak pemahaman. Atau istilah yang mungkin belum dipahami oleh kebanyakan orang, bisa juga. Oleh sebab itu tidak semua istilah yang ada di dalam judul itu mesti teman-teman jelaskan, tidak, tetapi yang dijelaskan di situ adalah beberapa istilah yang teman-teman merasa bahwa istilah-istilah tersebut masih mengandung banyak interpretasi. Nah, di dalam penegasan istilah itu biasanya juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada penegasan secara konseptual, di mana itu yang dimaksud adalah istilah itu tadi, ya, beberapa istilah yang masih memiliki banyak interpretasi, yang itu kemudian teman-teman cari, lacak dari berbagai macam literatur terkait, tentunya literatur yang relevan dengan bidang kajian yang teman-teman teliti. Nah, itu penegasan secara konseptual. Kemudian yang kedua itu penegasan secara operasional. Nah, kalau penegasan secara operasional teman-teman, maka di situ satu rangkaian judul yang teman-teman angkat. Misalkan teman-teman memilih judul problematika pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode, misalkan ya, dengan menggunakan metode al-intiqaiyah di dalam meningkatkan pembelajaran maharatul qiraah misalkan. Maka di situ teman-teman satu rangkaian judul itu teman-teman masukkan di dalam penjelasan operasional itu. Kemudian teman-teman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian problematika pembelajaran bahasa Arab dengan metode intiqaiyah, ya, dengan metode al-intiqaiyah dalam meningkatkan pembelajaran maharatul qiraah di MTS negeri ini adalah sebagai berikut, adalah direct bla 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 dan seterusnya. Itu penegasan operasional. Jadi satu rangkaian judul itu kemudian ditulis di situ, kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan satu rangkaian judul itu. Itu ya teman-teman ya. Kemudian setelah dari penelitian terdahulu biasanya ada yang disebut dengan tadi penegasan istilah, ya, kita masih dari penegasan istilah. Dari penegasan istilah kemudian ada yang disebut dengan penelitian terdahulu, ya, penelitian terdahulu. Oh sorry, ini ada kelihatannya ada yang terlewatkan oleh saya, penelitian terdahulu. Oh ya, jadi teman-teman dari penegasan istilah kemudian ada penelitian terdahulu, ya, ada penelitian terdahulu. Apa itu penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu itu di sini nanti teman-teman, tentu teman-teman bukan seorang peneliti yang paling akhir, itu bukan peneliti satu-satunya, Jadi teman-teman barangkali mungkin ada beberapa peneliti sebelumnya yang pernah mengkaji judul atau topik penelitian yang memiliki kemiripan atau bahkan mungkin sama dengan judul yang teman-teman angkat. Tetapi tentunya penelitian itu nanti tidak akan sama dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Barangkali mungkin judul dari teman-teman itu nanti akan sama dengan punya seseorang misalkan. Tetapi tentunya ada nilai titik keperbedaan atau kebaruan dari
dari penelitian yang nanti akan teman-teman lakukan. Jadi di penelitian terdahulu ini, silahkan nanti teman-teman mengungkap beberapa judul penelitian atau beberapa penelitian yang pernah dilakukan dari para peneliti sebelumnya. Biasanya kalau di skripsi itu ya sekitar 5 judul penelitian yang mirip-mirip dengan punya teman-teman. Nah, tugas teman-teman di bagian penelitian terdahulu ini adalah untuk mencari gitu ya, untuk mencari di mana letak perbedaan dari penelitian teman-teman dengan penelitian para peneliti sebelumnya. Itu tugasnya adalah itu. Jadi untuk mencari titik perbedaan atau yang membedakan antara penelitian teman-teman dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan itu kemudian ditulis di bagian akhir. Jadi di bagian ini ya, setelah teman-teman misalkan mengungkapkan penelitian ini menjelaskan tentang begini, konsentrasinya begini, hasilnya begini, misalkan metode yang digunakan begini, hasilnya begini, misalkan. Nah, maka di bagian akhir nanti teman-teman kemudian merumuskan berdasarkan pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun titik perbedaannya adalah pada bagian misalkan ini dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa ungkapkan di situ. Ya. Kemudian dari penelitian terdahulu itu teman-teman, sebenarnya ada kajian teori yang mohon maaf, ini sepertinya saya kelewatan ini ya. Jadi dari bagian itu ada disebut dengan kajian teori atau landasan teori. Ya, ada kajian atau landasan teori. Untuk landasan teori teman-teman itu untuk penelitian yang kuantitatif. Jadi kuantitatif menggunakan istilah landasan teori. Kalau untuk yang kualitatif itu menggunakan istilah kajian teori ya, kajian teori. Bedanya apa? Kalau landasan teori maka nanti dalam penelitian-penelitian yang berikutnya kuantitatif itu akan berpijak pada landasan teori tersebut. Karena tujuan utama dari penelitian kuantitatif itu adalah untuk menguji sebuah teori, tetapi kalau kualitatif bukan untuk menguji teori, kualitatif itu untuk membangun sebuah teori. Sehingga untuk yang penelitian kuantitatif itu menggunakan landasan teori, kemudian kalau untuk penelitian yang kualitatif itu menggunakan kajian teori. Itu ya, itu tolong dipahami nanti ya. Nah, kemudian dari situ nanti ada bagian yang disebut dengan metode penelitian. Nah, metode penelitian itu apa? Metode penelitian itu adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam penelitiannya. Jadi teman-teman, bukan metodologi penelitian. Ingat, bukan metodologi penelitian, tetapi metode penelitian. Nah, ini biasanya seringkali terjadi kesalahpahaman. Banyak yang mengungkap bahwa di situ metodologi, padahal bukan metodologi tetapi metode penelitian, cara yang teman-teman gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, oleh sebab itu nanti di metode penelitian itu biasanya teman-teman akan menjelaskan di situ misalkan tentang jenis penelitiannya teman-teman ya. Jenis penelitiannya itu masuk penelitian apa kuan, apa kual, literer atau mungkin yang lainnya. Kemudian penelitian itu nanti sumber datanya dari mana? Ada sumber data yang primer, ada sumber data yang sekunder misalkan. Sumber primer teman-teman misalkan dari siapa saja, dari apa misalkan, buku, jurnal atau mungkin yang lainnya. Sumber primer itu adalah sumber yang secara langsung bersentuhan atau secara langsung mengkaji tentang topik yang teman-teman angkat. Sementara yang sekunder mungkin dia tidak secara langsung bersentuhan tetapi bisa mendukung. Nah, itu namanya sekunder. Nah, kemudian teman-teman ada ada sumber data, kemudian ada
cara pengumpulan data, ya, cara pengumpulan data. Nah, di cara pengumpulan data itu ya yang teman-teman angkat ya real, yang apa yang nanti akan teman-teman kerjakan untuk mengumpulkan data itu, bukan sekedar teoritis begini-begini dan seterusnya. Jadi cara pengumpulan data, kemudian ada lagi misalkan cara melakukan analisis data, kemudian cara mengambil kesimpulan dan seterusnya. Itu yang ada di dalam metode penelitian. Jadi sekali lagi, metode penelitian bukan metodologi penelitian. Nah, setelah itu, setelah metode penelitian ada poin yang kita sebut dengan sistematika pembahasan atau sistematika penelitian. Nah, ini merupakan rancangan teman-teman ketika nanti menyusun laporan penelitian. Jadi misalkan di situ dirumuskan dalam beberapa bab. Bab pertama menjelaskan tentang ini, bab kedua tentang ini dan seterusnya sampai bab yang terakhir. Nah, apakah kemudian harus berjumlah 5 bab atau 6 bab atau berapa bab, itu tergantung kebutuhan. Tidak ada batasan bahwa ini harus sekian bab, ini harus ini, tidak ada batasan, tetapi disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Misalkan teman-teman ada 3 persoalan yang diangkat, 3 masalah yang diangkat. Yang pertama itu tentunya tentang latar belakang, pendahuluan itu ya, isinya latar belakang dan seterusnya. Kemudian bab yang kedua itu adalah kajian teoritis atau kajian teori atau landasan teori, boleh tergantung kuan atau kualnya gitu ya, tergantung kuan atau kualnya. Kemudian yang ketiga itu adalah biasanya setelah kajian teori itu adalah paparan data, misalkan paparan data. Kemudian yang keempat itu adalah analisis data, dan yang kelima itu adalah kesimpulan misalkan. Nah, ini bisa teman-teman susun sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Nah, setelah itu karena ini masih proposal teman-teman ya, maka di situ yang kemudian diangkat adalah daftar rujukan sementara. Daftar rujukan sementara. Jadi namanya daftar rujukan sementara, belum daftar rujukan. Nah, apa isinya? Isinya ya tentang berbagai literatur yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Nah, pada bagian ini ya teman-teman, karena masih rujukan sementara, maka rujukannya monggo teman-teman misalkan sudah menemukan rujukan sebanyak 100 misalkan, 200 atau 300 rujukan, masukkan saja nggak apa-apa. Tanpa harus, lah ini tadi belum saya rujuk, nggak masalah itu. Karena ini masih dalam daftar rujukan sementara. Boleh jadi nanti akan bertambah, boleh jadi juga akan berkurang. Itu ya. Nah, saya kira itu teman-teman untuk kaitannya dengan kaitannya dengan penelitian struktur penelitian dalam khittatul tahsil ilmi, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memahami dengan baik dan nantinya bisa menyusun skripsi teman-teman dengan baik pula. Baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'u tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadhrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.